Jepara tahun 1800-an dipimpin oleh seorang bupati dari keturunan bangsawan yang menikahi perempuan bangsawan yang disebut Raden Ayu. Anak-anak perempuan bupati, baik dari istri bangsawan maupun bukan, harus menjadi seorang Raden Ayu. Ketika perempuan hendak menjadi Raden Ayu, dia harus menjalani pingitan, dikurung di dalam rumah sejak menstruasi pertama untuk menanti laki-laki bangsawan datang melamarnya, menjadi istri pertama, kedua, bahkan ketiga. Aku punya hadiah buatmu. Kalau Kang Mas iso bikin nih tidak jadi Raden Ayu, iku iso jadi hadiah paling apik buat nih. Tubuh bisa hancur di telan tanah atau dibakar di atas kayu bakar, tapi pikiranmu ini tidak ada batas waktunya. Alam Bel, Hei, tunggu dulu. Sini. Ambil ini dan pergi ke kamarku. Di sana ada pintu yang bisa keluarin kamu dari kamar pingitan. Jangan biarkan pikiranmu terpenjara nih. Tak tunggu di Belanda. Dengan segera Kartini menuruti perkataan Kartono. Ia menemukan banyak sekali buku di sana, lalu membacanya dan memberikannya kepada Kardinah dan Rukmini. Where is Kartini? Dia sedang menjalani pingitan. Pinggitan? Anda mengurung anak-anak Anda di rumah? no, Kartini? we are not locked up. We are free to read, to be creative, which can grow or inside. I also read your article book, Miss Officer. Really? What if we invite Kartini home? We can talk about article writing there. Hey, Kartini is still in Pinggitan. Kita harus menghormati budaya mereka. Maafkan. Raden Masosroningrat, Kartini, Kardinah, dan Rukmini datang ke rumah Nyonya Ofingsur. What is that? Wayang? Right, ma'am. That's my work. Excellent. You girls amaze me. Mother, please teach me how to be a writer like you. You're already an excellent writer, my dear. I wish to have my writing published. We can make that happen. If we're going to publish it in your father's name, is that okay? Kartini sedang memasak makanan favorit Nyonya Ofingsur bersama kedua adiknya di dapur. Makanan itu akan diantar bersama dengan artikel Kartini yang akan dirilis keesokan harinya. Tetapi tiba-tiba... Untuk siapa makanan itu? Mas Slamet, Bu Sono. Untuk siapa? Untuk Nyonya Ofingsur, Kang Mas. Bener Thomas, omongan Pak Bangsa bener. Sudah aku peringatkan. Kartini akhirnya tidak diperbolehkan keluar lagi oleh Mas Slamet karena ia sudah diberi banyak kelonggaran. Saya dan Bu Sono mohon izin untuk ikut Romo membantu menjaga adik-adik sambil menunggu surat rekomendasi saya menjadi bupati. Yowes. Setelah mengetahui Kartini kembali dikurung di pendopo bersama kedua adiknya, ia tidak tinggal diam. Ia segera mengabari Nyonya Ofingsur dengan cara mengirimkan makanan kesukaan Nyonya Ofingsur, lalu menitipkan surat di dalamnya. Permisi, ini ada titipan dari Nyonya Ofingsur. Saat makanan itu sampai, Nyonya Ofingsur segera memindahkannya ke mangkuknya sendiri, dan ia menemukan sebuah kertas berbalut daun pisang bertuliskan, Kemudian Nyonya Ofingsur mengundang Kartini dan kedua adiknya ke sebuah acara pertemuan. Kartini pun sangat disanjung tinggi oleh orang-orang Belanda. Kartini meminta kepada ayahnya untuk mengukir wayang miliknya. Iki tahun dok, si mau diukir. Bener, Romo. Ukiran kayak gitu mau dibawa ke Belanda. Opo ya laku, lebih apik ke porselen. Kami Cina, jas Eropa. Pengukir-pengukir itu kan wong bodoh. Bahasa Londo ya raiso. Tidak bisa bahasa Londo bukan berarti bodoh, Kang Mas. Ukiran iku deso, buat malu aja. Akhirnya wayang tersebut diukir oleh para pengukir kayu di desa. Sempat menolak,
tetapi tetap dikerjakan oleh pengukir itu. Hal tersebut membuat pengukir kaya tersebut memiliki pekerjaan dan dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Aku wes yakin kalau perempuan nggak perlu nikah. Iya, aku setuju. Aku nggak bakal nikah soalnya kita sudah bisa membantu kebutuhan orang banyak sama suami ya toh? Iya. Lihat. Aku tulis korespondasi ke Belanda. PP. Oh, iki. Buat apa korespondasi ini loh? Untuk memperluas pertemanan. Apik off. Fit tenang. Barulah 1 bulan kemudian, Kartini menerima balasan dari surat korespondensi tersebut oleh Stella Zahendelan. Kartini sangat termotivasi oleh surat dari Stella bahwa pendidikan adalah hak untuk semua orang, baik orang miskin, kaya, tua, muda, laki-laki, perempuan, semua punya hak pendidikan yang sama. Tradisi di Jawa, perempuan itu hidup hanya untuk menikah. Kartini tidak menginginkan itu. Akhirnya Kartini beserta kedua adiknya memutuskan untuk mengajar aksara Belanda untuk anak-anak yang sudah menikah di bawah umur dan memiliki anak, terutama untuk orang miskin. Nuwun sewu, ada yang bisa saya bantu? Kamu tahu kan, kenapa aku memanggilmu ke kamarku ini? Aku hanya bisa menduga ini pasti ada hubungannya dengan Doro Ajeng Kartini dan Doro Ajeng Kardina. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa mulai sekarang aku akan bertindak keras terhadap anak-anakmu. Kalau ini baik untuk mereka, aku setuju. Sesungguhnya Doro Mas Slamet sudah bertindak keras terhadap adik-adiknya. Semua ini tidak akan terjadi jika Romo mereka lebih tegas kepada mereka. Alasanmu itu sangat masuk akal. Namun di balik alasanmu itu, aku juga bisa melihat kemungkinan upayamu agar aku bersikap keras terhadap anak-anakmu. Setiap ibu ingin melindungi dan memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Nuwun sewu Doro Ayu, kalau kamu mau bersabar sedikit aja, sesungguhnya kita mempunyai harapan yang sama. Ternyata kesenangan Kartini dan kedua adiknya hanya sampai situ saja. Ternyata ayahnya telah melakukan perjanjian dengan keluarga Hadiningrat bahwa Kardina akan dijodohkan oleh Dimas Aryo Roksonegoro, Bupati Pemalang, sebelum Kardina dipingit. Nuwun sewu, Romo. Dah, Kardina, calon suamimu sebentar lagi jadi Bupati Pemalang. Dia orang baik. Tapi dia sudah punya istri, Romo. Kamu mengerti, tapi itu sudah ditentukan sebelum kamu masuk pingitan. Romo, sebagai bangsawan, Romo tidak bisa ingkari janjian, Dok. Sudah. Rukmini, pindah kamar. Ayo pindah kamar. Mami, ini kenapa? Kamu nggak perlu tahu. Yang perlu kamu tahu, aku lebih berkuasa mengatur Rukmini ketimbang kamu. Ingat kamu ya, setinggi-tingginya orang Belanda itu memuja kedudukanku di sini lebih tinggi ketimbang kamu. Ayo beresin baju kamu. Ibu mohon ibu. Enggak. Aku mau sekolah, ibu nggak cuma nikah. Aku akan tetap jadi dengan ayah seperti yang ibu mau. Dengar ibu kamu ya, ibu sudah menekankan perasaan. Dinikahi Romo itu tanpa dicinta demi menjaga martabat keluarga, menjadi Raden Ayu. Apakah orang Belanda itu bisa menggantikan pengorbanan ibu dengan menyekolahkanmu? Van Kol beserta istrinya menawarkan beasiswa ke Belanda kepada Kartini. Sosroningrat pun menyetujui Kartini untuk mengambil beasiswa tersebut. Namun di balik itu semua banyak orang yang menentang Sosroningrat karena mendidik anaknya terlalu dilonggarkan dari pingitan. Karena masalah itu, Sosroningrat menjadi banyak pikiran dan mengalami pendarahan pembuluh darah di kepala. Ia hanya bisa terbaring di kasur. Kemudian Kartini dilamar oleh Joyo Adiningrat, Bupati Rembang yang sudah memiliki 3 istri. Apa yang harus saya syukuri dari laki-laki yang sudah memiliki 3 istri? Sudah bagus Bupati yang melamarmu, bukan Wedono. Saya akan tetap menunggu jawaban proposal dari negeri Belanda. Proposalmu itu belum tentu disetujui, bahkan mungkin ditolak. Lamaran ini harus kamu tanggung jawab dalam 3 hari. Mestinya kamu itu... Saya tidak mau membuat Romo kecewa. Permisi, Ibu. Kartini. Tunggu, Bu, maaf. Izinkan saya bicara dengan adik saya. Kamu bisa toh tanya Romo untuk membatalkan proposal itu? Aku tidak berniat, Mas.
Sekarang semua sudah jelas. Kamu cuma memikirkan dirimu sendiri. Kamu di sini sampai Bupati Rembang itu memboyongmu. Kartini dikurung kembali, pintunya dikunci dan jendelanya ditutup. Ia menjalani pingitan kembali sampai Joyo Adiningrat datang dan melamarnya. Keesokan harinya, Yungasirah, ibu aslinya mengeluarkan Kartini dari kamarnya saat Muriam pergi untuk mengambil obat untuk Sosroningrat. Yungasirah membawa Kartini ke tempat sepi untuk berbicara. Beliau bercerita dari awal ia bertemu Sosroningrat, mereka saling mencintai dan akhirnya memiliki Kartini, Kardinah, dan Rukmini. Tetapi takdir berkata lain. Sosroningrat dipaksa menikah dengan Raden Ayu Muriam. Ngasirah pun merelakan Sosroningrat asalkan anak-anaknya menjadi Raden Ayu. Muriam dinikahi Sosroningrat tanpa cinta, tetapi hati Sosroningrat ada pada Ngasirah. Ngasirah berharap Kartini bisa menerima lamaran itu agar Kartini bisa menjadi Raden Ayu seperti yang diharapkan ibunya, Ngasirah. Iya, apa kamu siap menjadi Raden Ayu? Saya siap menerima lamaran Joyo Adiningrat Bupati Rembang, tapi ada syaratnya. Apalagi? Sudah, ayo nak teruskan. Pertama, saya tidak mau mencuci kaki Joyo Adiningrat di pelaminan. Kedua, saya tidak mau dibebani sopan santun yang rumit dan mau diperlakukan seperti orang biasa saja. Yang ketiga, Cukup nih, kamu cuma... Lastri? Iya, ini Lastri, Bu. Suami saya menikah lagi, Bu. Pasti ngerti. Mas Cokro lebih mencintai istri mudanya yang jauh lebih pintar dan terpelajar. Lastri nggak kuat. Kartini benar. Nih, teruskan. Mbak Yumu ini mendukung kamu. syarat ketiga, saya mengharuskan suami saya untuk membantu saya mendirikan sekolah buat perempuan dan orang miskin. Sudah, itu saja. Satu lagi, Romo, saya ingin Yungasirah tidak lagi tinggal di rumah belakang, tetapi tinggal di rumah depan. Dan saya ingin semua putra dan putri Romo memanggil Yungasirah dengan sebutan Mas Ajeng, bukan Yu lagi. Yo wes, ditulis syarat-syaratnya, biar disampaikan ke Bupati Rembang. Ada urusan apa Kang Mas datang kemari? Apa benar dia yang menulis syarat-syarat itu? Nun sewu, benar Kang Mas. Kalau Kang Mas keberatan dengan syarat-syarat itu, saya mohon untuk tidak memperpanjang masalah ini menjadi permusuhan antar keluarga. Hahaha, non sewa Romo. Saya geli dengan kegelisahan dia Kartini, tapi itu wajar. Justru kedatangan saya ke sini untuk meluruskan hal penting yang tidak bisa dijelaskan oleh surat. Istri saya yang membawakan semua itu. Dia sangat memuja-mujamu. Dari dulu, ia ingin membawa anak-anak menemui Kartini, tetapi dia keburu sakit dan meninggal. Saya turut berduka Kang Mas. Sebelum meninggal, dia ingin jika kelak dia harus pergi. Dia sangat ingin anak-anak kami diasuh oleh seorang ibu yang berhati kuat dan pintar seperti Kartini. Aku ikhlas menerima syarat-syaratmu. Aku akan ikut mengawal cita-citamu. Iya, Diajeng. Pernikahan dengan syarat-syarat yang diajukan Raden Ajeng Kartini pun dilaksanakan. Joyo Adiningrat membantu Kartini mencapai cita-citanya, biarpun beasiswanya ke Belanda sudah dibatalkan. Tetapi Kartini berhasil mendirikan sekolah khususnya untuk perempuan dan orang-orang miskin. Kartini berhasil mewujudkan cita-citanya. Ia membuktikan bahwa kaum perempuan mampu mendapatkan keadilan terutama dalam bidang pendidikan. Wanita terlahir bukan hanya untuk menikah, tetapi juga untuk menjunjung tinggi pendidikan. Pengabdian tak pernah berhenti. Aksara yang menari di atas awan, cukup jelas menuliskan harapan. Memang kenapa